Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Firdausi Nuzula dengan NIM 241080225. Di sini saya akan menceritakan tentang perkembangan Islam dan perkembangan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa ini tuh bukan hanya menjadi masa transisi setelah wafatnya Rasulullah SAW, tapi juga menjadi fondasi utama bagi perkembangan agama Islam, pemerintahan, serta ekonomi umat muslim di seluruh dunia. Nah, Khulafaur Rasyidin sendiri berarti para khalifah. Khulafaur Rasyidin sendiri memiliki arti para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Nah, khalifah ini tuh terdiri dari 4 sahabat utama Nabi, yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah ini tuh tidak hanya melanjutkan perjuangannya dari Rasulullah, tetapi mereka itu juga meletakkan dasar-dasar penting bagi sistem sosial, sistem politik, dan ekonomi Islam. Nah, kita lanjut ke membahas khalifah-khalifah satu persatu. Yang pertama yakni masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masa Abu Bakar Asy-Syiddiq ini mulai dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Jadi Abu Bakar Asy-Syiddiq ini selama 2 tahun saja. Nah, ketika masa Abu Bakar ini menjadi khalifah, kondisi umat itu tuh berada dalam kondisi yang sedang sulit. Banyak suku di Jazirah Arab itu yang murtad, menolak untuk membayar zakat, bahkan ada yang mengaku bahwa mereka itu sebagai nabi baru. Nah, Abu Bakar di sini tuh menunjukkan kepemimpinan beliau yang tegas dan bijaksana. Nah, beliau ini memerintahkan pasukan muslim untuk memerangi kaum-kaum pemberontak dalam kaum-kaum pemberontak Islam atau kaum-kaum murtad dalam perang Riddah. Gunanya agar mempersatukan umat agar tetap terjaga. Nah, dari sisi ekonominya, Abu Bakar itu menetapkan kembali tentang pentingnya zakat sebagai tiang utama dari ekonomi Islam. Beliau juga menegaskan bahwa zakat itu bukan sekedar ibadah, tetapi dia tuh juga jadi sasaran untuk menjaga keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Nah, zakat itu dikumpulkan dan didistribusikan secara teratur kepada yang berhak, terutama fakir miskin, sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu lebar. Abu Bakar juga menegaskan prinsip kesederhanaan dan amanah dalam mengelola harta negara. Walaupun beliau ini memimpin seluruh umat Islam, Abu Bakar itu tetap hidup dengan sederhana dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari penjabatannya itu. Jadi Abu Bakar itu nggak ambil keuntungan untuk diri sendiri. Nah, keteladanannya dari Abu Bakar itu menjadi contoh nyata bahwa pemimpin sejati itu yang mengutamakan kepentingan umatnya di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya yakni masa Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab ini terjadi dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, beliau ini pada masa pemerintahan diteruskan oleh Umar bin Khattab ini, beliau dikenal dengan orang yang sangat adil, tegas, dan memiliki visi misi yang jelas. Kayak beliau tuh sangat jelas gitu loh. Nah, pada masa ini tuh ekonomi Islam itu berkembang dengan sangat pesat dan lebih terstruktur dengan baik. Salah satunya yakni Umar itu memperluas wilayah kekuasaan Islam ke luar Jazirah Arab, seperti ke Mesir, ke Persia, dan ke Syam atau Suriah. Nah, wilayah-wilayah baru ini tuh membawa sumber daya yang berlimpah dan juga memperkaya Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara Islam. Nah, yang luar biasa dari Umar itu tuh beliau gak hanya fokus pada penaklukan kekuasaan Islam aja, tapi dia juga mengatur ekonomi dan pemerintahan yang lebih sistematis. Nah, contoh pengaturan ekonominya itu beliau mendirikan Baitul Mal secara resmi sebagai lembaga keuangan negara. Semua pemasukan dari zakat, ziyah itu pajak bagi non muslim, terus kharaj pajak tanah, dan juga ghanimah atau harta rampasan perang itu dikelola secara profesional dan secara transparan di Baitul Mal tadi. Nah, dari dana semua itu Umar itu memberikan gaji atau memberikan
apa ya, ya gaji kepada tentara. Terus beliau juga membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga pasar. Nah, beliau juga membantu fakir miskin dan anak yatim. Jadi semua pemasukan itu tuh disalurkan kepada hal-hal atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, Umar itu juga membuat kayak pendataan tanah pertanian dan juga pendataan dari penduduk atau sensus penduduk. Nah, terus hal tersebut itu tuh bikin kayak administrasi negara lebih terstruktur lagi. Nah, adanya beliau juga membuat kebijakan pajak yang adil. Tanah yang ditaklukkan itu nggak boleh dijual, tapi dikelola oleh penduduk lokal dengan membayar pajak kepada negara. Jadi tanahnya itu tuh tidak dibiarkan secara terbengkalai, tapi dikelola dengan baik. Nah, langkah ini tuh dilakukan sama Umar bin Khattab gunanya untuk menjaga kestabilitas sosial dan membuat ekonomi itu terus berputar tanpa adanya penindasan terhadap rakyat. Nah, beliau juga mendirikan Diwan. Diwan ini tuh semacam lembaga administrasi yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran negara. Bisa Hal ini tuh bisa jadi kayak, bisa dibilang kayak cikal bakal dari sistem keuangan yang modern. Nah, kebijakan Umar itu benar-benar menunjukkan kalau prinsip Islam dalam ekonomi, yakni keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Jadi bisa dibilang kalau pada masa Umar ini tuh umat Islam itu hidupnya makmur dan juga aman. Selanjutnya yakni yang ketiga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan ini dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, setelah Abu Bakar wafat digantiin Umar, terus Umar wafat digantiin Utsman, kepemimpinan setelah mereka berdua adalah Utsman bin Affan. Nah, beliau ini tuh dikenal sebagai khalifah yang sangat dermawan. Terus dia itu kan sebelum jadi khalifah, beliau itu kan kayak pedagang yang sukses. Terus habis itu sahabat yang lembut juga hatinya. Nah, pada masa Utsman ini wilayah Islam itu semakin meluas hingga mencakup sebagian besar dari Afrika Utara dan Asia Tengah. Nah, ekonomi perkembangan ini tuh semakin pesat karena adanya perdagangan antar wilayah yang semakin lancar. Utsman ini mendorong para pedagang muslim untuk aktif berdagang ke berbagai wilayah dengan membawa prinsip kejujuran dan adil dalam berbisnis. Beliau ini juga memperbaiki sistem administrasi keuangan dan memperluas fungsi dari Baitul Mal. Nah, pemasukan dari zakat, ziyad, dan kharaj itu semakin meningkat pesat dan dana itu tuh digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan pelabuhan, masjid, serta infrastruktur ekonomi. Salah satu kebijakan pentingnya itu tuh beliau juga menstandarisasi mushaf Al-Quran yang meskipun hal itu tuh bersifat keagamaan, itu tuh juga berpengaruh terhadap persatuan sosial dan stabilitas dari pemerintahan. Nah, persatuan ini tuh membuat umat Islam menjadi lebih solid dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini, beliau juga membuat kayak keamanan armada laut gunanya untuk menjaga perdagangan yang ada di laut antar wilayah gitu. Nah, eh, tapi pada masa menjelang akhir pemerintahannya itu ada muncul konflik-konflik politik akibat fitnah dan ketidakpuasan sebagian kelompok karena pada masa ini tuh eh, mereka merasa bahwa Utsman itu menjadikan para kerabat-kerabatnya menjadi petinggi politik. Jadi itu ada beberapa kelompok yang kayak merasa keuntungan dari pemerintahan itu diambil oleh kerabat-kerabat Utsman sendiri. Nah, meskipun demikian, secara umum pada masa Utsman itu tetap dikenang sebagai pada masa kemakmuran ekonomi dan ekspansi perdagangan yang semakin meluas. Selanjutnya yang terakhir yakni pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau ini merupakan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini terkenal dengan kecerdasannya, keberaniannya, dan juga keteguhan dari moralnya. Namun, pada masa pemerintahannya ini tuh kayak
banyak banget tantangannya, ujiannya, terus konflik-konflik internalnya gitu. Nah, salah satu konflik internalnya itu terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, yakni peperangan antar umat muslim. Nah, walaupun seperti itu, Ali itu tetap berusaha menjaga biar stabilitas ekonomi itu tetap terjaga dan pemerintahannya itu juga kayak stabil gitu. Nah, beliau itu menerapkan prinsip keadilan dan kesederhanaan seperti pada masa Rasulullah. Nah, Ali itu menindak tegas para pejabat-pejabat yang korupsi dan mengembalikan harta-harta yang diperoleh secara tidak sah dari Baitul Mal. Contohnya kayak penimbunan harta itu tuh dihempaskan pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau itu juga menekankan pentingnya dari keadilan sosial, memastikan bahwa kekayaan negara itu tuh nggak hanya dimiliki atau dinikmati oleh sebagian dari kalangan aja, tapi harus dirasakan oleh seluruh dari bagian rakyat atau seluruh bagian dari negara tersebut. Nah, kebijakan Ali dalam ekonomi ini berfokus pada pembersihan sistem keuangan negara yang kayak awalnya tuh pada masa Utsman sempat terjadi tidak jujur, terus habis itu penimbunan harta, itu semua tuh dihempaskan sama Ali. Jadi beliau ini kayak menata ulang sistem-sistem yang awalnya nggak jujur. Terus beliau juga memperkuat moral dari masyarakat. Nah, meskipun masa pemerintahannya Ali ini tergolong tidak lama dan penuh dengan tantangan, Ali bin Abi Thalib itu meninggal sebelum wafat, beliau tuh meninggalkan keteladanan tentang bagaimana kepemimpinan itu yang jujur, adil, dan berpihak kepada rakyat-rakyat kecil. Jadi kayak adil gitu, kita harus berpihak kepada rakyat kecil dan rakyat besar. Jadi nggak cuma rakyat besar aja yang diberikan hak atau apapun itu, rakyat kecil juga wajib mendapatkan. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu yang kemudian menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan di kemudian hari atau setelahnya. Yang terakhir yakni kesimpulannya, kalau dilihat dari secara keseluruhan pada masa Khulafaur Rasyidin ini tuh merupakan masa pembentukan pondasi utama dari peradaban Islam. Nah, dalam waktu yang berjalan relatif singkat, sekitar 30 tahun, umat Islam itu berhasil membangun sistem pemerintahan, sosial, dan perekonomian yang kokoh. Dari secara singkatnya, dari Abu Bakar itu kita belajar bagaimana pentingnya pemersatuan dan juga zakat sebagai pondasi dari ekonomi umat. Kalau dari Umar kita belajar tentang keadilan sosial, transparansi tentang keuangan, dan juga manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Nah, dari Utsman kita belajar tentang bagaimana semangat dalam wirausaha, terus kedermawanan dan kemajuan dari perdagangan. Nah, terakhir dari Ali kita belajar tentang integritas, kejujuran, dan juga pemerataan akan kesejahteraan. Nah, prinsip ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin ini tuh bukan hanya tentang suatu uang dan perdagangan aja, tapi dia tuh tentang nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, semuanya itu berpadu jadi satu, menjadi sistem yang menjadikan umat Islam itu semakin kuat, sejahtera, dan berperadaban yang tinggi. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga mengajarkan kita bahwa kejayaan umat Islam itu bukan hanya dengan kekuasaannya, tetapi dengan amanah, dengan ilmu, dan keadilannya. Nah, jika nilai-nilai itu terus kita hidupkan hari ini, bukan tidak mungkin kalau kejayaan Islam itu bakal kembali terwujud lagi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila baik salah-salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.